Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Khususan ila mu'allif hadal kitab Sumayusan jami masahina Sumayusan almarhum bisyafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua di pagi hari ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya masih diberikan nikmat iman wal Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih dalam suasana Rabiul Awal, yang mana di bulan Rabiul Awal ini dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu keterangan, dzikrul anbiya ibadatun, menceritakan para nabi itu menjadi sebuah ibadah. Wa dzikrus sholihin, dan menceritakan orang-orang soleh, para aulia, itu nazzalar rahmah, bakal turun rahmat. Di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di mana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan tabarruk, mengambil keberkahan, ta'ziman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun kemarin sudah kita bahas bagaimana kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ini kita akan bahas tentang bagaimana detik-detik menjelang wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang ya, tapi kita akan bagi dengan 2 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan di sini bisa-bisa nyampe duhur, Pak. Bisa-bisa nyampe duhur. Baik, ini bil barakah. Nah, mudah-mudahan ya dengan mengingatnya kehidupan baginda Rasul dan mengingat ini menjadi sebuah iktibar bagi kita, dan mudah-mudahan dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu bukan hanya untuk manusia, tapi rahmatan lil alamin. Rahmat diutus itu rahmatan lil alamin ke setiap makhluk yang ada di dunia. Yang dikatakan dunia itu baik langit atau bumi, itu dunia. Nah, ini pangkat Nabi, pangkat Rasul. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, satu dunia, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Di langit yang dihuni oleh ribuan malaikat, di bumi dihuni oleh kita, oleh makhluk jin dan lain sebagainya, binatang-binatang itu semuanya diutus. Kanjeng Nabi diutus untuk meluruskan semua itu. Lah yang menjadi pertanyaan, bagaimana
baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin, dijadikan rasul ke semua makhluk, jin, manusia, malaikat, jin, manusia, itu disebut nabi irsalut taklif, disebutnya irsal taklif. Jadi diutus kepada kita itu sebagai irsalut taklif, Pak. Jadi ketika nabi datang, ada perintah nabi, wajib kita untuk turut dan anut kepada baginda Rasul, disebut irsalut taklif, baik kepada jin ataupun manusia. Beda dengan nabi diutus rahmatan lil alamin di alam langit atau di langit, Pak. Itu disebut dengan irsalut tashrif. Irsalut tashrif itu diutusnya nabi untuk dakwah kepada malaikat, tapi dengan tujuan irsalut tashrif, itu sebagai bentuk memuliakannya para malaikat. Wah, hebat. Nah, ini perjalanan baginda Rasul yang sudah kita bahas tuntas di berbagai maulid tentang kelahiran-kelahiran, tapi jarang orang yang membahas tentang bagaimana wafatnya baginda Rasul. Nah, ini baik. Al-Quranul Karim, hadirin, sudah memberitahu melalui ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu wahai Muhammad, dan telah aku karuniakan nikmatku atasmu, serta aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini asbabun nuzul. Annahu lamma nuzilat hadil ayat, tatkala turunnya ini ayat, baka Umar radhiyallahu taala anhu, menangis Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika turun ayat ini dari malak Jibril. Faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma yabkika ya Umar. Baginda Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar, apa yang membuat engkau menangis wahai Sayyidina Umar? Sayyidina Umar menangis ketika turun mendengar ayat ini. Avkani anakuna fi jiyadatin min dinina fa idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa nuqasa. Ya Rasul, saya menangis kuna jiyadatin min dinina, bertambahnya agama kita. Fa idza kumila, tatkala sempurna, maka tidak ada kesempurnaan itu kecuali kesempurnaan itu akan berkurang atau berkurang. Sodakta. Baginda Rasul menjawab, sodakta, benar wahai engkau Umar. Dengan turunnya ayat ini sempurnalah agama Islam, Pak. Tapi di satu sisi kata Sayyidina Umar, kesempurnaan agama kita pasti nanti ada yang berkurang. Betul kata baginda Rasul. Anna hadil ayat nuzilat ba'da asyri yaumal jumu'ati. Turunnya ini ayat setelah asar di hari Jumat, di Arafatin fi hijjatil wida, di Arafah, di Arafah ketika haji wada atau haji perpisahan. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam waqifun fi Arafatin alal ibili walam yanzul ba'da syai'un minal faraid. Kanjeng Nabi waqifun, wukuf fi Arafah alal ibili, di atas unta, walam yanzul ba'daha syai'un minal faraid. Setelah turun ayat ini, itu tidak ada lagi keparduan yang Allah turunkan kepada baginda Rasul. Berarti ini wahyu terakhir. Ini wahyu terakhir. Keparduan sudah selesai ketika ayat ini sudah turun. Sudah turun. Ya. Ini di Arafah terjadi ketika haji wada. Panazala Jibril alaihi salatu wassalam, turunlah malaikat Jibril alaihi salam. Kata Jibril, ya Muhammad, qad tama al yauma amrun dinikum. Wahai Muhammad, telah sempurnalah hari ini perkara agamamu. Sempurna turun ayat ini.
wan qata'a ma amaraka rabbuka wa manahaka fazma'u ashabuka, wan qata'a ma amaruka, dan sudah terputus perintah dari Tuhanmu, wa manahaka, dan sudah terputusnya larangan. Jadi tidak ada lagi larangan, tidak ada lagi perintah ketika ayat ini sudah turun, Pak. Ini ayatnya, al yauma akmaltu lakum dinakum. Fa'azma'u, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, fa'azma'u ashabaka wa ahbirhum bi anni la anzalu alaika ba'da hadal yaum. Wahai Muhammad, kumpulkanlah para sahabatmu dan beri kabarlah kepada mereka para sahabat, bi anni la anzalu alaika ba'da hadal yaum, karena sesungguhnya setelah ini aku tidak akan lagi memberikan wahyu kepadamu. Malak Jibril. Allahu karim. Nah, ini detik-detik akan kedekatan wafat atau azal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paroja'un nabiyyu, setelah kanjeng Nabi diperintah oleh malak Jibril untuk mengumpulkan para sahabat, kanjeng Nabi pulang dari Mekah menuju Madinah. Setelah itu pajama'a ashabahu wa qara'a alaihimul ayah wa ahbaruhum bima qala Jibril alaihi salatu wassalam fafarrihu ashabuhu. Nabi pulang dari Mekah menuju Madinah, lalu mengumpulkan para sahabat, memberitahu apa yang disampaikan oleh Jibril, bahwa ini adalah ayat terakhir, wahyu terakhir, dan ini adalah sebuah kesempurnaan agama. Lalu para sahabat fafarrih, para sahabat merasa gembira. Gembira apa? Ternyata setelah beberapa tahun turun ayat, turun wahyu dengan ayat al yauma akmaltu lakum, sudah sempurna agama Islam. Sahabat bahagia, ternyata kesempurnaan sudah kita miliki dengan datangnya agama Islam. Sempurna. Wa qalu, dan para sahabat, qad tamadinuna, mereka berkata, qad tamadinuna, nyata telah sempurna agama kita, ila Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Di saat sahabat yang lain mendengar kabar bahwa kesempurnaan sudah datang dengan turunnya ayat ini, tapi tidak dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika para sahabat lain bahagia mendengar kabar dari kanjeng Nabi dengan kesempurnaan, tapi Abu Bakar Siddiq fa innahu qad tama wa ata manzilahu wa ghalaqal babu wastaghala bil buqa fil laili wan nahar. Abu Bakar Siddiq, Pak, malah bingung, malah pulang, malah kabur, ngunci ke dalam rumah, dan dia bil laili, di malam hari dan di siang hari itu menangis. Abu Bakar Siddiq. Di saat para sahabat yang lain bahagia, Abu Bakar Siddiq malah menangis, mengunci, mengurung diri di kamar sendirian dengan tangisan yang sangat kencang. Nah, fasami'a al ashabu dalika fastami'u wa tau manzila Abi Bakrin radhiyallahu taala. Tangisan Abu Bakar Siddiq itu terdengar oleh sahabat yang lain, sehingga para sahabat yang lain berkumpul menuju rumah daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu para sahabat bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, ya Aba Bakrin, lima tabki fi maudi'il farahi was surur li anna Allah taala qad atamma dinana. Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan kamu menangis di saat yang lainnya, di saat teman-teman kita, di saat saudara-saudara kita merasakan kegembiraan, lagi berbahagia dengan datangnya wahyu yang diberikan Jibril kepada baginda Rasul dengan ayat al yauma akmaltu lakum, sempurna iman kita, sempurna agama kita, tapi kenapa engkau malah menangis? Nah, para sahabat,
Jawab Abu Bakar Siddiq, ya ashabi, wahai para kawan-kawanku, antum la ta'lamun, kalian tidak tahu ma yusibukum minal masaibi amma samitum annahu idza tamma amrun bada naqsuhu wa hadhil ayat tuhbiru anibtirokina. Kalian tidak akan tahu apa musibah apa yang bakal mengena, musibah apa yang akan terjadi kepada kita semua. Amma samitum, apakah kalian tidak mendengar, idza tamma amrun, di mana-mana tatkala satu perkara sudah sempurna, badan nakusihi, dohirnya sempurna, tapi secara hakikat itu merupakan sebuah kekurangan. Wahadil ayat, wahai kawan-kawanku, kata Abu Bakar Siddiq, wahadil ayat, ini ayat tuhbiru aniktiroina, ini memberikan kabar bahwa ayat ini aniktirokina menjadi ayat yang bakal memisahkan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan turunnya ayat ini kita bakal berpisah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an kawanil Hasan wal Husain, dan akan menjadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu dari baginda Rasul, yatimaini, itu menjadi anak yatim. Allahu karim. Wa an kaunu azwajin Nabi alaihi salatu wasalam, dengan turunnya ayat ini istri-istri baginda Rasul itu bakal menjadi para janda. Allahu karim. Abu Bakar Siddiq pawaqa'u sorohu baina ashabi wa bakau jami'an. Setelah mendengar itu, sahabat yang tadinya gembira malah menangis. Oh betul, berarti ini tanda-tanda ciri-ciri baginda Rasul sebentar lagi akan wafat. Allahu karim. Karena para sahabat di saat itu di rumah Sayyidina Abu Bakar menangis semuanya terseguk. Wasamia ghairuhum al-buqa, terdengar oleh orang-orang yang lain, tangisannya terdengar, sehingga ada salah satu sahabat yang langsung memanggil baginda Rasul. Ceritanya ini sahabat datang ke rumah baginda Rasul, ya Rasulullah, aku mendengar para sahabat di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka menangis. Akhirnya baginda Rasul mendatangi rumah daripada Abu Bakar Siddiq untuk bertemu dengan para sahabat yang menangis. Singkat cerita, kata kanjeng Nabi, al-halifa qala ma yubkikum. Kanjeng Nabi bertanya, wahai para sahabat, ma yabkikum, apa yang membuat kalian menangis seperti ini? Di antaranya di situ ada sahabat, di antaranya ada Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang menjawab Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, inna Abu Bakrin, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq yaqulu, dia berkata tadi, ini sami'tu min hadhil ayat, sesungguhnya aku mendengar ini ayat raihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini menjadi tanda raihata wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wanginya wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tercium dengan turunnya ini ayat yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, ini pertanda bahwa kewafatan Tuhan itu akan terjadi. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sodako Abi Bakrin, betul apa yang dikatakan Abu Bakar. Umurku tidak akan lama lagi, sebentar lagi aku akan berpisah bersama kalian. Sebentar lagi istri-istriku akan berpisah. Sebentar lagi kedua cucu kesayanganku Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bakal berpisah. Oh, sahabat makin nangis menjerit, Pak. Bayangkan, mulai dari Mekah disebut dengan hijrah bersama para sahabat, bagaimana perjuangan memperjuangkan Islam, terus sampai di Madinah
bagaimana perjuangannya luar biasa. Di satu sisi harus berpisah. Ini wa qad qaruba irtahali min bainikum wa hana waqtu firaqi minkum. Telah mendekat irtihali keberangkatanku kata baginda Rasul, min bainikum di antara kalian semua, wa hana waqtul firaq dan semakin dekat waktu berpisah. Wa hada isyaratun ila anna Abi Bakrin a'lamu sahabah. Dan ini menjadi bukti bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu menjadi salah satu sahabat di antara para sahabat yang ilmunya lebih tinggi dibanding yang lain. Bahkan dalam satu keterangan ketika amalnya Abu Bakar Siddiq ditimbang dengan seluruh umat itu tetap unggul daripada Abu Bakar Siddiq. Nah, ini dari sini pun sudah ketahuan bagaimana pinternya Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ini di saat orang lain bahagia, tapi Abu Bakar Siddiq tidak. Dia lebih cenderung untuk berpikir menangis. Ternyata ini adalah sebuah pertanda wafatnya baginda Rasul sudah dekat. Inilah kehebatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Setelah itu wabau kebukatan syaridan hatta baqiyatul jibal. Ketika para sahabat semakin kencang menangis dengan tangisan yang sangat kencang, hatta bakat, bahkan bukan para sahabat saja yang menangis, hatta bakatul jibal, gunung-gunung menangis, wal ahjari, batu-batu menangis, wal malaikatu, malaikat pun menangis, bis samawati di langit, wa bakatil wadud wal hayawanatu, bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu semuanya menangis ketika mendengar wafatnya atau kedekatan wafat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikan-ikan, hewan-hewan fil barori di daratan, wal bahri dan di lautan semuanya menangis. Ini hanya sebatas kabar, Pak. Belum terjadi Kanjeng Nabi dicabut ruh. Nanti kita akan lebih sedih ketika Kanjeng Nabi dicabut ruh, bagaimana? Allahu karim. Nah, ini kalau ngaji ini mah siapin tisu, Pak. Bukan siapin kopi, siapin tisu. Saya juga bawaannya nggak kuat, nahan diri aja ini. Nahan diri, dibawa enjoy. Ini nggak ada yang kuat. Ketika ngaji kitab ini, ketika pembahasan bab ini, Allahu karim, bagaimana suasana kita terbawa gitu kan, terbawa. Nah, kita dibuat enjoy aja. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui umat yang cinta kepada Nabi dengan dibacakannya kisah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik hadirin jamaah rahimakumullah, semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ketika mendengar kedekatan wafatnya baginda Rasul semuanya menangis. Allahu karim. Lalu Kanjeng Nabi setelah turun ayat ini wa ma nazzala lahum summa asya ba'da nuzuli hadhil ayat ahadan wa samanina yauman. Setelah kejadian ini, setelah turun ayat ini, sebagian riwayat mengatakan umur Kanjeng Nabi itu samanina yauman, 81 hari lagi. 81 hari berarti sekitar 3 bulan kurang 81 hari lagi. Bahkan dalam satu ayat wakila lama nazala qaul ta'ala, ketika turun ayat yastabtunaka qul la yubtikum fil malaikati, ini ayat menandakan asa alaihi salatu wasalam kehidupan Kanjeng Nabi ba'da khamsina yauman, bahkan 50 hari lagi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum asa ba'da khamsata wa salasina yauman, bahkan 35 hari lagi. Ada yang mengatakan seperti itu. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah, al ayat asabada ahada wa isrina yauman, bahkan ada yang mengatakan 21 hari lagi. Wa hadil ayat ukhra ma nazala minal Qur'an. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzulnya sa'idan yauman al mimbar. Nah, setelah itu sofaha, Nabi bermusafahah. Nabi bermusafahah, salaman dengan para sahabat yang tadi menangis, salaman, pelukan, minta maaf, tuh semuanya seperti itu.
sehingga yang menyaksikan malaikat pun menangis. Kanjeng Nabi menyelami satu-satu para sahabat. Allahu Karim. Nah, bahkan dalam satu keterangan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nuzulihan su'idan yauman al-mimbar fa khataba khatibatan fa bakat min al-uyun wa wuzilat. Ya. Lama kuriba wafatin Nabi, tatkala dekatnya kewafat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara Bilal ayunadiya an-nasa lis-sholati fanada fastami'a al-muhajiruna wal ansar ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi memerintah kepada Bilal untuk mengumandangkan azan, atau bahasa di sini yunadi di sini bukan azan 5 waktu. Yunadi itu memanggil para sahabat, baik sahabat Ansor atau Muhajirin, untuk berkumpul. Tapi sholat terlebih dahulu. Wahai Bilal, panggil seluruh sahabat-sahabat baik Muhajirin atau Ansor untuk datang ke Masjid Masjid Nabawi Madinah. Lalu Bilal memanggil para sahabat. Salatlah 2 rakaat Kanjeng Nabi bersama para sahabat, rakaataini khafifatain nas, dan 2 rakaat ini adalah yang enteng, artinya enggak lama salat ini. Summa soidal mimbar, setelah Nabi selesai salat bersama para sahabat, terus Kanjeng Nabi naik ke atas mimbar. Setelah itu fahamidallahu wa unsa alaihi wa khutbah khutbatan baligotan. Nabi memuji Allah, khutbah seperti biasa. Terus khutbahnya khutbatan baligotan wajilat minha al-qulub. Yang lebih ngeri lagi, ketika Nabi naik ke atas mimbar, khutbahnya menjadi khutbah yang mana membuat seluruh hati yang mendengar itu menjadi bergetar. Tidak ada yang tidak bergetar ketika Nabi di atas mimbar menyampaikan khutbah. Allahu Karim. Wa bakat mina al-uyun, dan membuat seluruh mata meneteskan air mata, menangis ketika mendengar khutbah baginda Rasul. Ini disebut dengan khutbah terakhir baginda Nabi. Terus Kanjeng Nabi berkata, ya ma'syiral muslimin, wahai rombongan muslimin, wahai para sahabatku, ini kuntulakum nabiyan, sesungguhnya aku bagi kamu adalah nabiyan, seorang nabi, wa nasihan, seorang yang memberikan nasihat, wa da'iyan, seseorang yang mengajak ilallah, kepada Allah, biidnihi, wa kuntulakum, bukti aku bagi kalian itu kal ahil musfik, laksana seperti saudara yang berbelas kasih, wal abi ar-rahim, aku ini laksana seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya kepada kalian. Allahu Karim. Siapa yang tidak menangis ketika mendengar seperti itu? Man kanat lahu indi mudlamatun, wahai para sahabatku, siapa di sini yang pernah dulu madlumatun, pernah tersakiti olehku, kata baginda Rasul. Siapa yang pernah dulu tersakiti? Siapa yang dulu pernah terdolimi olehku, mungkin dari sikap, mungkin dari perkataan, fal yakum, berdirilah. Wahai para sahabat, siapa di sini yang dulu pernah ketika semasa hidup bersamaku, berbarengan bersamaku, mungkin ada kata-kataku yang menyakiti hati, mungkin ada pertingkah kelakuanku yang pernah menyakiti hati, fal yakum, berdiri. Sampai 3 kali Nabi menawarkan seperti itu, tidak ada yang berdiri. Siapa yang terdolimi? Siapa yang terdolimi? Silakan untuk berdiri. Min qabli al-qisasu fil qiyamah, sebelum nanti terjadi kisos di hari kiamat, sebelum terjadi hari pembalasan di hari kiamat. Yang dulu pernah tersakiti olehku, baik dari tingkah, ucapan ataupun apa-apa, silakan untuk berdiri sebelum nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Allahu Karim. Nabi nggak mau meninggalkan umat wafat itu membawa sekecil dosa, walaupun Nabi sudah maksum ya, tapi ini bahasa kita, Jadi nggak mau Nabi
itu ketika wafat itu masih ada terikat dengan manusia dalam hal tersakiti. Makanya di sini kata kanjeng Nabi, siapa yang pernah tersakiti olehku berdiri, silahkan berdiri. Sampai 3 kali, nggak ada yang berdiri, nggak ada yang berdiri. Tapi yang koma ilai ahadan hatta qala sanian wa salisan faqoma, sampai 3 kali nggak ada yang berdiri. Ada satu orang, faqoma rajulun yuqalu lahu Ukashah bin Muhsin. Ada sahabat yang bernama Ukashah bin Muhsin berdiri, Pak. Wah, semua sahabat yang hadir di situ ribuan, bahkan wakilah itu 10.000 orang sahabat itu berkumpul di saat khutbah terakhir Nabi. Ada salah satu orang ya, dari 10.000 orang sahabat itu ada satu orang yang bernama Ukashah bin Muhsin berdiri. Nah, berarti ini menagih hutang, perdoliman. Kaget. Fawaqafa baina yadain Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu Ukashah berdiri, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Tebus demi ibuku dan demi bapakku ya Rasulullah. Tebus. Balas, bahasa kita, balas ya Rasul. Balas ya Rasul, demi ibuku dan demi bapakku. Lau annaka nasidatana marrotan ba'da marrotin ma kuntu aqdamu ala syai'in min dalik walaqad kuntu ma'aka fi ghazwatin badrin jarot nakotaka. Katakan Nabi, wahai Ukashah, apa yang membuat kamu berdiri dan apa tuntutanmu kepadaku? Kata Ukashah, ya Rasul, kuntu ma'aka fi ghazwatin, dalam satu kesempatan, fi ghazwatin badrin, di dalam perang Badar. Ini Ukashah ini dulu pernah bareng bersama Nabi di perang Badar. Jarot nakotoka, kudaku itu terlebih dahulu melewati kudamu ya Rasul. Jadi kuda Ukashah itu melewati kuda baginda Rasul di saat perang Badar. Lalu setelah itu panazaltu anil naqati, di depan aku turun dari kudaku. Setelah itu wanadauta minka hatta aqbala fahodaka. Lalu ketika aku turun dari kuda, aku datang kepada baginda Rasul untuk mencium pahamu wahai Rasul. Rencana mau mencium paha, tapi di situ farafata al-qadiba alladhi tadribu bi annaqatil sur'ati fil masya'i. Tapi di situ tuan baginda malah mengambil pecut dan pecut itu tuan pecutkan ke kuda, tapi malah kena ke pinggang saya. Di sini saya nggak tahu tuan, apakah tuan sengaja memukul saya atau mau memukul kuda malah ke saya. Ini masih terasa di sini tuan pukulannya. Oh, Ukashah, sahabat kaget, berani amat ini Ukashah, berani amat. Kata kanjeng Nabi, ya Ukashah, kalau memang itu kejadiannya silahkan. Nah setelah itu hadirin, kanjeng Nabi menyuruh kepada Bilal, ya Bilal, intolik ila manzili Fatimah fa'atini biqodibi. Wahai Bilal, sekarang kau berangkat ke rumah Fatimah, ke rumah anakku. Tolong ambilkan pecut yang dulu pernah aku pukulkan ketika di perang Badar. Dengan pecut itulah aku memecut ketika perang Badar. Bilal. Fa kharaja Bilal minal masjid, lalu keluarlah Bilal dari masjid, wayadahu ala ra'sihi, sambil tangannya di atas kepala gini. Aduh, katanya. Ukashah ada-ada aja, geleng-geleng kepala Bilal, gak masuk akal. Aduh Ukashah, ada-ada aja ini. Berangkatlah Bilal menuju rumah
Siti Fatimah. Ji'tuki, setelah berangkat faqarra'a baban, Bilal mengetuk pintu rumah Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, man alal bab, siapa yang mengetuk pintu? Bilal menjawab, ji'tuki laqadibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku Bilal datang ke sini atas perintah ayahmu untuk mengambil pecut. Fatimah menjawab, ya Bilal, ma yasnau abi al-qadibi, apa yang akan dilakukan oleh ayahku dengan pecut ini? Bilal menjawab, wahai Fatimah, inna abaki yu'ti al-qasasa min nafsihi, sesungguhnya ayahmu itu akan memberikan pecut ini untuk supaya dibalas dari dirinya. Artinya dengan pecut ini baginda Rasul akan dipecut. Lah, Siti Fatimah kaget. Ya Bilal, man alladzi yatibu qalbahu ayyaqtasami Rasulillah, siapa orangnya yang berani dan siapa orangnya yang tega untuk meminta balasan kepada baginda Rasul, kepada ayahku? Siapa sih orangnya yang berani meminta pertanggungjawaban? Bahasa kitanya, siapa sih orangnya? Bilal menjawab, udah jangan lama-lama. Hanya dibawa fahoda Bilal al-qadiba, akhirnya dibawalah pecut itu oleh Bilal, wadahulal masjidi, dan Bilal masuk masjid, wadafa al-qadiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pecut itu lalu diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ila ukasakin wa rasulu, dan kanjeng Nabi dafa'ahu ila ukasah, Nabi memberikan pecut kepada Ukasah. Nih, datang Bilal diberikan kepada kanjeng Nabi, setelah itu di kanjeng Nabi, nih Ukasah, pecut inilah yang aku gunakan ketika perang Badar. Kasih. Halo, ini. Falamma nadarahu Abu Bakrin wa Umar, tatkala Ukasah diberi pecut oleh baginda Nabi, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, qoma, dua-duanya berdiri. Dua-duanya berkata, ya Ukasah, wahai Ukasah, nahnu baina yadaika paktasomina, wahai Ukasah, kita baina yadaika, di antara kamu, paktasomina, janganlah engkau memukul kepada baginda Rasul, tapi pukullah aku. Daripada kamu memukul baginda Rasul, dah tebusannya akulah, kata Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Walatak tasomina Nabi alaihi salatu wasalam, dia menawarkan diri, aku enggak tega wahai Ukasah, baginda Rasul akan kau pecut, mending aku saja. Tapi Nabi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata baginda Nabi, uq'udu qad arafallahu ta'ala makanikuma, wahai Abu Bakar, wahai Umar, duduklah. Biarkan saja aku yang menanggungnya, karena Allah Subhanahu wa taala tahu makanakuma, tempat buat kalian. Kalian sudah membela aku, kalian orang yang hebat. Setelah itu faqoma Ali radhiyallahu taala anhu. Setelah Abu Bakar dan Sayyidina Umar duduk, Sayyidina Ali berdiri. Ya Ukasah, anna fil hayati baina yadi Nabi alaihi salatu wasalam, wahai Ukasah, aku semasa hidup itu selalu kemana-mana berdua dengan baginda Nabi. Lam yutibu qalbi annak tosami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahada dohri. Nih Ukasah punggungku, nih Ukasah perutku, sok kau pukul perutku atau punggungku untuk menebus kesalahan baginda Nabi. Sayyidina Ali, Allahu karim. Nabi tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kata Nabi, wahai Ali, qad arafallahu makanaka wa niyataka, wahai Ali, sesungguhnya Allah tahu tempat buat kamu dan niat kamu. Kamu adalah salah satu seorang pejuang yang hebat. Duduk, Sayyidina Ali duduk, katakannya Nabi. Faqama al-Hasani wal Husain, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu kesayangan baginda Nabi, berdiri.
Ya Ukasah, alastu anta ta'rifana anasibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ukasah, jangan kau pukul kakekku. Aku aja yang kau pukul. Sok mau sebelah mana? Mau depan, belakang, sok. Yang penting jangan kakekku. Allahu Karim. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jawab baginda Nabi, ya qurratu ayun, ya qurratu aini, wahai sang pelipur lara, wahai cucuku, duduklah, duduk. Ini bahasa Nabi, Pak. Kita kalau cermati hadis ini, itu kan ketika kepada Sayyidina Ali, ya Abi Bakrin, ya Sayyidina Umar, dengan memakai bahasa nama sendiri, tapi tidak dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Enggak begini, ya Hasan, ya Husain, atau ya Abstad, ya cucuku, enggak. Tapi bahasanya ya qurrati aini, wahai sang mata hati, wahai sang pujaan hati. Berarti bagaimana sayangnya baginda Rasul kepada dua cucunya, putra daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, Hasan wa Husain. Yang dulu pernah kita ceritakan bagaimana terbunuh di Karbala Sayyidina Husain. Ini kan bagaimana di sini cintanya Nabi saya kepada kedua cucu ini. Nah, cucunya pun sama. Cucunya pun sama, begitu sayangnya kepada kakeknya sehingga menawarkan diri untuk dipukul. Maka dalam satu keterangan itu kan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu mukanya itu gak jauh dari baginda Nabi, Pak. Mirip, enggak jauh, mirip dalam satu riwayat. Ya, itu. Nah, lanjut ke cerita. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain menawarkan diri, ternyata Kanjeng Nabi suruh duduk. Akhirnya sudah. Faqoma alaihi salatu wassalam. Faqala, ya Rasul, dorobtani wa ana arin an saubi. Ya Rasulullah, ketika engkau pukul tubuhku, kata Ukasah, keadaanku itu ari dalam keadaan telanjang. Berarti membalasnya, engkau membalasnya, aku pun harus membalas kepada Tuhan dalam posisi kondisi Tuhan tidak pakai baju. Karena ketika dulu Tuhan pukul aku pun tidak pakai baju. Ini sahabat, aduh, Ukasah ada aja, macam-macam aja, suruh buka baju baginda Nabi. Allahu Karim. Wah, udah, para sahabat udah nggak kuat, ini kelakuan Ukasah. Lalu summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ukasah, idrib in kuntal doriban. Sok silakan Ukasah, pukul aku. Ya Rasulullah, dorobtani wa ana arin an saubi, pasoha al muslimun. Nabi lalu pakasyafa Rasulullah SAW, Nabi membuka baju, Pak, sebagian baju dibuka. Wah, di situ pasohal muslimun nabil buka, seluruh para sahabat yang hadir ribuan itu semuanya tidak ada yang menangis, semuanya menangis. Allahu Karim, menangis semuanya. Falamma nadara Ukasah ila bayadin, dibukalah baju daripada baginda Rasul sehingga terlihat ila bayade jismir rasuli, terlihat putihnya jismir Rasul, tubuh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Karim, terlihat, Pak, bentuk warna daripada punggung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ukasah udah pegang pecut. Seluruh jamaah para sahabat ribuan semuanya menangis, menjerit. Setelah itu inkava alaihi, Ukasah langsung mendekap Kanjeng Nabi, langsung memeluk Kanjeng Nabi. Allahu Karim. Wa qabbala ruhu, dan Ukasah mencium punggung baginda Rasul, dicium, Pak, oleh Ukasah. Dan di situ kebetulan di situ di punggung atau di pundak, di bawah pundak itu ada cap kenabian, stempel lah bahasa kita, stempel kenabian. Nah, stempel kenabian itu dicium oleh Ukasah, dicium, kelihatan, langsung dirangkul, dipeluk, dicium. Ini sahabat
makin geleng-geleng kepala, gak ngerti apa maksud Ukasah. Nah, dan Ukasah berkata, fidaka ruhi ya Rasulullah, fidaka ruhi ya Rasulullah, penebusmu kepadaku, ruhi untuk ruhku ya Rasulullah, mayyatibu qalbuhu yaktasominka ya Rasulullah. Ya Rasul, inilah penebusku, aku tidak memukulmu, aku tidak menyakitimu, aku hanya pengen mencium cap kenabianmu. Ya Rasul, siapa sih orang yang tega untuk memukulmu? Siapa sih orang yang tega menyakitimu? Jangankan dipukul, ucapan kata-kata pun tidak ada yang berani. Ternyata Ukasah, Pak, itu hanya pengen mencium, dan mencium pun sudah menjadi penebus daripada kejadian di perang Badar. Setelah itu kata Kanjeng Nabi, wa inna ma fa'altu roja ayyamsa jismi. Alasanmu apa Ukasah engkau mencium cap kenabianku? Ya Rasul, wa inna fa'altahu roja ayyamasa, aku pengen kulitku, jismi bijismika, kulitku dan kulitmu itu yang mulia itu bareng, berdekatan. Wa yahfadani, dan mudah-mudahan aku menciummu ini menjadi sebuah penjaga dari Tuhanku, bihurmatika, dengan kemuliaanmu, minan nari, dari siksa api neraka. Allahu karim. Ukasah hebat, Ukasah politik taktiknya seperti ini, mencium baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya nanti kulit ini pernah mencium daripada baginda Rasul supaya terjaga dari siksa api neraka. Allahu karim. Faqala alaihi salatu wasalam, ala, kata Kanjeng Nabi, ala man yuhibbu, ingat wahai para sahabat, ayandura ila ahlil jannah, apakah kalian tahu siapakah ahli surga? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu siapakah ahli surga? Kalau kalian pengen melihat ahli surga di sini, bal yandur ila hadi syahsin, maka kalian lihatlah ini orang Ukasah. Allahu karim. Ukasah, Pak. Ukasah mencium cap kenabian Nabi, langsung oleh Nabi sudah ada di surga ruhnya. Allahu karim. Wah, inilah ahli surga. Faqalal muslimun yuqabilu, setelah itu orang-orang yang tadinya membenci Ukasah, dikiranya memukul, langsung mencium, memeluk daripada Ukasah. Lalu Ukasah dicium, dipeluk oleh para sahabat yang lain, dan mereka berkata kepada Ukasah, ya Ukasah, tuba lakanil tadarajatil ula wa murafaqati Muhammadin alaihi salatu wasalam fil jannah. Allahu karim. Wahai Ukasah, engkau salah satu orang yang beruntung, orang yang hebat, orang yang naik derajatnya, dan engkau nanti di surga bakal bareng bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya Ukasah sudah di surga, mencium daripada baginda. Kenapa? Saking cinta-cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung oleh Nabi dicap, inilah ahli surga, padahal orangnya masih ada, Ukasah. Allahumma yassir lana syafa'atahu biizatika wa jalalika, amin ya rabbal alamin. Nah, baik, itu hadirin, itulah taktik dan politik Ukasah supaya bisa mencium baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung dicap oleh Nabi sebagai ahli surga. Nah, setelah itu Kanjeng Nabi pulang lalu sakit. Nah, ini bagaimana kelanjutannya, insya Allah akan kita bahas di sesi selanjutnya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum penutup saya informasikan bahwa nanti di Mushola At-Taqwa akan diadakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati takdiman wa takriman. Insya Allah nanti ba'da Isya, yang ada waktu silahkan untuk datang ke Mushola At-Taqwa. Nanti kita adakan mahalul qiyam atau pembacaan berjanji. Ini sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Kan Kanjeng Nabi pernah berkata dalam satu hadis, waditta ana lakitu ihwani. Kanjeng Nabi itu, aku rindu bertemu dengan saudaraku. Nah, sahabat bertanya, awalaisa nahnu ihwanaka? Ya Rasul, bukankah kami semua adalah saudara-saudaramu? Kata baginda Nabi, antum ashabi, kalian itu para sahabatku. Walakin ihwani, tetapi mereka yang disebut dengan
ikhwani, saudaraku itu adalah alladzina amanubi, orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarauni, dan mereka belum pernah bertemu denganku. Nah, para sahabat bukan saudaraku, katakan Nabi, kalian adalah sahabat, tapi saudaraku yang aku rindukan adalah orang yang beriman kepadaku, walam yarauni, tapi dia tidak pernah bertemu denganku. Kita, Pak. Nah, kita dirindukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti malam kita akan mengadakan bacaan berjanji sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, diberikan kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujung-ujungnya kita diakui umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti kita akan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu billahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil amrul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.